Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimul sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidina tahirin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan dengan sungguh-sungguh perintah-perintah Allah, terpaksa maupun tidak terpaksa, dan marilah kita menjauhkan diri kita dari segala perbuatan yang merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala, terpaksa maupun tidak terpaksa. Terutama di bulan Ramadan, kita perlu meningkatkan, perlu mengimplementasikan dan pembelajaran ketakwaan karena kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Hadirin, melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini tentu saja perlu memiliki makna yang merupakan bisa kita jadikan edukasi terhadap diri kita sehingga kita memperoleh kemanfaatan dari pengalaman shaum ini. Di antaranya adalah dengan melaksanakan shaum ini
kita terbentuk karakter diri kita sebagai seorang yang hidupnya itu terkendali. Puasa itu merupakan latihan yang nyata agar manusia dapat menahan diri atau dapat mengendalikan diri. Hidup terkendali adalah yang mampu meninggalkan larangan-larangan Allah dan mampu melaksanakan yang merupakan perintah Allah. Hidup seperti itu adalah hidup dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Allah sampaikan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin, dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa pada bulan puasa itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dan iblis dibelenggu atau dirantai. Secara bahasa, iblis berasal dari kata balasa yang artinya terputus. Maka bisa kita tarik sebuah kefahaman, iblis adalah kekuatan diri sendiri yang membuat orang itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satana yang artinya menjauh. Oleh karenanya, setan ini adalah kekuatan pada orang atau kekuatan dari benda-benda lain yang selalu menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik iblis maupun setan, keduanya dapat dibelenggu dengan menjalankan puasa dan melaksanakan ketakwaan kepada Allah itu. Itulah sebabnya maka pintu surga ini dengan berbuat baik ini terbuka pada diri kita yang berpuasa, dan pintu neraka ini dengan berbuat baik ini tertutup pada orang-orang yang melaksanakan puasa. Hadirin rahimakumullah, pengalaman puasa juga harus memberikan bangunan karakter, memperbaiki karakter diri kita sebagai manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh akan menambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa itu merupakan tindakan menahan diri atau pantangan. Bukan hanya menahan diri atau mencegah makan, minum saja, tetapi juga perlu orang yang melaksanakan puasa itu merasakan lapar dan perlu merasakan menahan lapar. Perlu merasakan haus dan perlu merasakan menahan haus. Maka kelaparan dan kehausan yang membuat lemah dirasakan sejak matahari terbit sampai terbenam sampai datangnya waktu kita berbuka puasa itu. Maka pada saat berbuka puasa, dengan diawali dengan minum dan sajian yang disajikan untuk menu berbuka puasa itu, maka kita merasakan betapa nikmatnya rezeki dari Allah yang dikonsumsi oleh yang kelaparan, oleh orang yang sedang kehausan. Dari situlah secara refleks terucap ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Betapa nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Perasaan syukur kita kepada Allah dan pengakuan kita akan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak terbatas pada saat kita mengkonsumsi, pada saat kita berbuka puasa, tetapi rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki itu harus tetap kita konsolidasikan terus-menerus setiap hari, setiap saat pada diri kita ini. Mungkin kelaparan dan kehausan itu tidak menimpa pada diri kita setiap hari, karena persoalan ekonomi kita tidak bermasalah barangkali. Mungkin secara ekonomi kita mampu, sedangkan banyak orang yang masih tidak mampu.
mengatasi persoalan ekonomi sehingga seringkali merasakan lapar, merasakan haus oleh karena kenikmatan yang kita miliki sebagai seorang yang secara ekonomi tidak terlalu problem, harus kita syukuri bersama, dan itu merupakan kenikmatan karena Allah janjikan ketika kita bersyukur Allah akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, pengalaman kita melaksanakan saum ini juga harus membangun karakter diri kita sebagai seorang yang memiliki solidaritas sosial yang tinggi, memiliki kepekaan sosial. Puasa Ramadan yang kita laksanakan dengan benar akan menajamkan kepedulian kita kepada kaum lemah, kaum yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terkadang dalam hidup ini kita terbiasa acuh tak acuh terhadap nasib orang-orang yang miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim yang kurang terawat. Ketika kita sedang berpuasa, kita merasakan haus, merasakan lapar, merasakan lemes. Keadaan itu sangat mungkin dirasakan setiap hari oleh orang-orang yang kekurangan. Cobalah kita renungkan nasib yang menimpa orang-orang yang lemah, orang miskin, anak-anak yatim yang terlantar, yang tidak ada yang ngurus, hidup serba kekurangan, pekerjaan tidak didapatkan, penghasilan tidak ada. Seringkali bahkan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kurang menyenangkan dari orang-orang yang sombong, mendapatkan ejekan, sehingga kadang-kadang hidup di tengah-tengah masyarakat itu merasa minder dalam pergaulannya. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya yang tergambar di atas tadi, setelah kita renungi maka akan melahirkan sikap kita peduli kita kepada orang-orang yang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Pengalaman lapar, pengalaman haus kita akan menimbulkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap orang-orang yang miskin. Kepedulian orang yang mampu ini sangat diharapkan dan dinanti oleh orang-orang yang miskin. Sedangkan orang yang tidak peduli terhadap nasib si miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan padahal mereka itu kalau menolong mampu, tapi tidak mampu, tidak peduli, maka Allah memberikan sindiran pada orang itu, dituduh sebagai seorang pendusta agama. Ara'aitalladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan atau tidak menolong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam sistem ekonomi Islam telah diatur bahwa orang yang mampu diwajibkan berzakat dan dianjurkan bersedekah, membantu orang-orang yang berhak menerimanya. Dan diantaranya adalah orang-orang yang miskin. Dengan demikian si miskin maupun si kaya dalam tatanan Islam akan teratasi, dan kesulitan ekonomi juga akan ada solusinya. Itulah keadilan Islam, itulah indahnya Islam, dan itulah rahmatan lil alaminnya Islam. Hadirin, kemudian pengalaman puasa kita juga harus membentuk karakter kita sebagai seorang yang mampu berintrospeksi diri dalam kehidupan ini. Di akhir Ramadan kita menginginkan menjadi orang yang bersih dari dosa, sesuai fitrahnya bersih. Manusia ketika lahir tidak mempunyai dosa.
Allah memberikan fasilitas kepada umat Islam itu untuk menghapus dosa-dosanya sehingga tidak mempunyai dosa. Di bulan Ramadan ini ada fasilitas yang bisa dilaksanakan. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan semata-mata mengharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin, puasa sebagai bulan pengampunan, bulan tilawatil Quran, bulan sholat. Maka kita melaksanakan qiyamul lail sebulan suntuk, terhapus dosa-dosa telah lalu. Tilawatil Quran sebulan suntuk, terhapus dosa-dosa yang telah lalu. Saum sebulan suntuk ini juga menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Bukankah ini perlu disambut dan direspon dengan bagus oleh kita semua yang ingin ternetralisir dari dosa? Hadirin, pengampunan dosa terhadap orang yang berpuasa Ramadan tersebut hanyalah dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa kita dengan sesama manusia? Sedangkan kita ingin di akhir Ramadan, di Idul Fitri nanti kita bebas dari dosa, lahir seperti orang yang lahir fitri, bersih dari dosa. Maka jawabannya adalah kita perlu introspeksi diri, dengan siapa saja kita pernah berbuat dosa, dan kita perlu mengagendakan waktu untuk saling memaafkan sehingga pada akhirnya nanti kita dosa kepada Allah terampuni dengan memanfaatkan dan mengimplementasi fasilitas Ramadan ini. Dosa kepada sesama manusia yang kita ingat, yang kita coba netralisir dengan saling memaafkan, kita manfaatkan. Apalagi di Idul Fitri nanti ada budaya halal bihalal. Disitulah kita juga mengagendakan berkunjung ke tempat-tempat yang kita kunjungi untuk mempererat silaturahim lagi dan menetralisir dosa, saling memaafkan. Sehingga dengan melaksanakan ibadah puasa, dengan pengalaman puasa ini dalam diri kita terbangun karakter yang bagus. Ada inner beauty dalam diri kita, kebagusan, kecantikan dari dalam karena berkarakter bagus. Semoga Allah memberikan izin, ridho, bimbingan dan petunjuk kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa rada'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.